Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Merdeka. Puji Tuhan. Sebelum kita akan melangkah dengan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa dalam sorga buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu, bahkan rahmat-Mu Tuhan yang baru setiap hari. Sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami perlu Tuhan. Sebab itu mari berbicara lewat kehidupan hamba-Mu. Urapan Allah menyertai kehidupan hamba-Mu dan kami sekalian yang mendengarkan. Bila kami sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Layakan kami Tuhan. Terima kasih, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemarin tanggal 17 kita rakyat Indonesia merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang kita cintai ya. Sebab itu sepanjang minggu ini kita mungkin mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kemerdekaan. Dan pagi hari ini mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke 13. Saya akan bacakan Galatia 5 ayat 13. Saya akan bacakan bagian A-nya saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Kita dipanggil untuk merdeka. Dan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya memberikan tema merdeka bersama Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bersyukur sebagai rakyat Indonesia kita sudah merdeka dari jajahan ya. Sebab itu kalau berbicara soal kehidupan kerohanian kita pun bersyukur kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dahulu mungkin kita belum percaya Tuhan, tapi oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan kita boleh diselamatkan dan kita boleh dimerdekakan oleh Tuhan. Dan sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa kehidupan kita dalam perjalanan rohani kita seringkali kita masih bisa jatuh bangun ya. Karena kita hidup masih di dunia, kita masih hidup dalam mungkin banyak hal yang harus kita hadapi. Sebab itu firman Tuhan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Memang dengan kekuatan sendiri kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya mungkin perbudakan dosa. Sebab itu dengan kekuatan Tuhan saja kita setiap anak-anak Tuhan kita bisa menang melawan setiap kedagingan kita. Dan sebab itu kalau berbicara soal merdeka berarti kita bebas dari penjajahan, kita bebas dari belenggu. Bahkan merdeka berarti kita tidak terkena bebas dari tuntutan. Bahkan merdeka berarti juga bahwa kita tidak terikat dan tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai mungkin manusia atau sebagai anak-anak Tuhan, seringkali mungkin kita selalu dijajah dan dikuasai oleh keinginan dunia ya, karena kita memang masih tinggal di dunia. Sebab itu ada 3 hal yang mungkin seringkali seperti firman Tuhan yang kita tahu bahwa keinginan dunia yaitu adalah keinginan daging yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Dalam Galatia 5 ayat 19-21, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sana tentang perbuatan daging itu apa saja. Dan mungkin kita sebagai menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita mungkin aktif melayani, tapi masih mungkin kehidupan kita masih dalam kedagingan kita. Sebab itu mari kita mau kehidupan kita mau selalu diperbaiki oleh Tuhan. Bahkan keinginan mata yang seringkali ya menguasai kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik,
teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Berarti mata itu juga penting untuk dijaga ya. Kalau mata kita baik, maka seluruh kehidupan kita pun akan baik, Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang ketiga, keangkuhan hidup mungkin seringkali ada dalam kehidupan kita tanpa mungkin kita sadari. Kita merasa mungkin kita lebih dari orang lain. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu Saudara, kita mau kehidupan kita menang, selalu merdeka bersama Yesus. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup kita menyenangkan hati Tuhan, bahkan menyenangkan hati sesama. Saya katakan seperti ini, siapa sih yang gak mau hidupnya bahagia? Setiap kita, saya pribadi, kita semua mau hidup bahagia, senang, happy ya Bapak Ibu Saudara. Tapi berbicara soal ikut Tuhan, berarti kita harus memikul salib ya. Jalan menuju sorga dikatakan adalah sempit, kecil, ada banyak rintangan, ada banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Sebab dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 mengatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Bersyukur kita sudah diselamatkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tapi menjadi anak-anak Tuhan bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ada banyak salib-salib yang harus kita pikul. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita menang bersama dengan Yesus? Beberapa hal saya akan sampaikan. Sebab itu lakukanlah segala sesuatu aktivitas kita untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam Kolose 3 ayat 17, apapun yang kita kerjakan, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita boleh selalu dipimpin oleh Tuhan, berjalan dalam kebenaran, diperlengkapi oleh senjata rohani. Dan beberapa kunci bagaimana untuk kita menang bersama dengan Yesus. Yang pertama yaitu kita harus selalu mau dipimpin oleh Tuhan, yaitu dalam Galatia 5 ayat 16, kita tidak berjalan menurut kemauan kita sendiri, tapi kita harus berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kolose 2 ayat 6, bahkan Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, hanya di dalam Tuhan kita dapat berbuah-buah. Bersama dengan Yesus kita akan melakukan segala hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebab itu juga yang ketiga, kita terus memiliki pikiran-pikiran Kristus ya. Dan yang selanjutnya kita harus berjalan dalam terang. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan-jalanku. Ketika kita berjalan dalam firman Tuhan, itu pasti kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan yang selanjutnya, milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan lewat doa kita, lewat persekutuan kita bersama dengan anak-anak Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Dan yang terakhir, biarlah kita harus selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan selalu dalam setiap aktivitas kita, saya terlampau yakin dan percaya Tuhan akan membuat berhasil dalam apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan dan kerjakan. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita dan kita pun terus selalu ada bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan selalu berjalan sepanjang hari ini, bahkan dalam jalan-jalan kehidupan kita merdeka bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, saat kita masuk dalam doa, kita akhiri firman Tuhan ini. Bersyukur kepada Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, meteraikan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam tanah hati kami yang baik, yang subur. Benih itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah-buah yang manis dalam Engkau Tuhan. Tolong kami sepanjang hari ini, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dan Tuhan buat berhasil dalam apapun yang kami kerjakan. Karena kami berjalan selalu dalam kebenaran firman-Mu dan kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan pimpinan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu dan kami mau melakukannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
terisi oleh cintanya. Sekarang waktunya untuk mengenal Dia. Dia mengatur semua baris lirik yang ada dalam simfoni. Dia beri padaku damai di hatiku, seperti sungai yang mengalir. Damai bagai hujan yang jatuh, damai dari Bapa di dalam hidupku. Lepaskan jiwa ini dari rantai, dan Dia datang, ku mengenalnya. Oh, ada cinta dalam namanya, ku diubahnya dalam simfoni. Dia beri padaku damai di hatiku, seperti sungai yang mengalir. Damai bagai hujan yang jatuh, damai dari Bapa di dalam hidupku. Damai di hatiku, seperti sungai yang mengalir. Damai bagai hujan yang jatuh, damai dari Bapa di dalam hidupku. Damai dari Bapa, damai dari Bapa, damai dari Bapa di dalam hidupku. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di hadapan tahta